Okay, let's go. Asia Tenggara sedang tidak baik-baik saja. Perang yang selama ini dianggap konflik kecil, kini berubah menjadi palagan tempur terbuka. Ini perang sungguhan. Bom dijatuhkan, roket ditembakkan, warga sipil berlarian panik, meninggalkan rumah mereka dalam gelombang pengungsian. Namun yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya dentuman senjata, melainkan fakta bahwa konflik Thailand-Kamboja kini membuka lapisan gelap geopolitik kawasan. Mediasi regional gagal, Amerika masuk, hasilnya nol. Industri ilegal mendadak senyap, parlemen dibubarkan di tengah perang, dan di medan tempur, pasukan khusus Kamboja yang pernah mendapat pelatihan dari Kopassus berhasil menggasak pasukan Thailand dan merebut kembali wilayah yang sempat diduduki. Inilah perang Thailand-Kamboja. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas konflik Kamboja dengan Thailand yang akhir-akhir ini eskalasinya kian parah ya. Itu udah betul-betul perang terbuka. Udah menggunakan artileri, tank, juga roket-roket misil, dan juga melibatkan jet-jet tempur. Ini seperti pertempuran dua negara yang nggak berimbang menurut saya, dan banyak hal yang bisa kita petik di sini. Sebagai tadi sudah dari update militer, saya ambil ini source-nya dari update militer, saya ambil reaksi aja. Ini menurut saya ini salah satu dari kegagalan diplomasi Malaysia sebagai pimpinan ASEAN kemarin, dan ditambah dengan kesalahan fatal menurut saya PMX Malaysia melibatkan Donald Trump di sini. Ada 2 poin, 3 poin yang bisa kita ambil dari pertempuran ini ya. Sebelum kita lanjutkan, lihat dulu cuplikan sambungnya yang berikut. Check this out. Di perang nyata, konflik Thailand-Kamboja telah melewati batas gesekan biasa. Penggunaan artileri dan roket menandakan eskalasi tingkat tinggi. Ketika senjata jarak jauh mulai digunakan, itu berarti otorisasi militer penuh telah dikeluarkan, target tidak lagi terbatas pada pasukan garis depan, jalur logistik dan wilayah pendukung ikut terancam. Inilah fase konflik paling berbahaya karena sulit dihentikan hanya dengan diplomasi. Mediasi Malaysia gagal sebelum berdampak. Malaysia mencoba mengambil peran sebagai penengah kawasan, namun hasilnya nihil. Konflik ini bukan sekadar sengketa perbatasan, melainkan telah menyentuh harga diri nasional, stabilitas politik domestik, kepentingan aktor eksternal. Tanpa daya tekan militer dan ekonomi, mediasi hanya menjadi formalitas. Amerika Serikat masuk. Konflik justru makin dalam. Amerika Serikat ikut terseret dalam pusaran konflik. Namun, bukan sebagai pemadam api. Yang muncul justru tekanan geopolitik, manuver diplomatik selektif, pola lama ketergantungan ekonomi dan keamanan. Di lapangan, tidak ada gencatan senjata, tidak ada deeskalasi. Konflik justru makin mengeras. Alright, udah kita lihat tadi. Eskalasi semakin meningkat. Ini pertama yang akan saya bahas. Ada 2 hal penting. Yang pertama menurut saya ini kegagalan daripada Malaysia, PMX Anwar Ibrahim dalam menengahi pertikaian dua bangsa ini. Dulu waktu Indonesia jadi ketua ASEAN, zaman SBY itu selesai
dan bertahan cukup lama sampai akhir-akhir ini, padahal sudah dilakukan perjanjian damai yang melibatkan Donald Trump yang dikesalkan justru oleh orang Thailand itu sendiri, sampai orang Thailand itu membenci orang Malaysia. Sampai jenderalnya menyebut Anwar Ibrahim itu pengkhianat ASEAN, mata-matanya Amerika dan sebagainya. Itu bisa dimaklumi karena di dalam perjanjian itu dia menjebaklah tibanya, memberikan syarat-syarat. Ya, saya nggak salahkan Trump ya. Trump itu orang bisnis. Yang salah itu kenapa Malaysia melibatkan Trump? Kan sempat dikesalkan, sempat diprotes sama SBY. Ini bikin malu aja kata SBY. Kok ngelibatin Trump? Karena PBB itu sendiri, dulu zaman SBY sempat ditanya ke PBB masalah masih ada gesekan keras antara Thailand dan Kamboja ini, PBB langsung ngomong kan ada ASEAN katanya. Kalianlah ngatasin itu. Jadi secara tidak langsung udah diberi mandat oleh PBB bahwa ASEAN itu bisa menyelesaikan masalah internal mereka sendiri. Ya, antara bangsa-bangsa di ASEAN, di Southeast Asia lah pada umumnya. Entah kenapa Malaysia melibatkan Donald Trump dan itu membuat kecewa Thailand pertama, makanya Thailand nggak peduli. Ini menurut saya tamparan yang sangat memalukan buat Malaysia, terus PMX Anwar Ibrahim. Sekalian dengan Donald Trump, ini melihatkan bahwa dua negara tidak menghargai perjanjian damai yang sudah disepakati. Karena di perjanjian damai itu Thailand kena jebak juga oleh Malaysia. Entah kenapa lah, ya ampun. Ya dia udah tahu dia jadi babunya Amerika. Jadi di dalam perjanjian itu tanpa sengaja entah gimana diselipkan perjanjian, bukan perjanjian damai antara Kamboja Thailand aja. Di sana ada perjanjian yang mengharuskan Thailand memberikan tembaga atau tambang alam khusus, material yang bisa dibikin senjata hypersonic yang sangat langka, yang dulunya Amerika dapatkan bahan tersebut dari Cina yang sudah di stop sama Cina. Dan oleh karena itulah Jenderal Thailand kemarin kesal ke Anwar Ibrahim sampai dia ngomong Anwar Ibrahim itu menipu mereka dan jadi mata-mata dan musuhnya ASEAN. Dan itu dibuktikan sekarang. Mereka tidak menghargai perjanjian perdamaian yang barusan aja ditandatangani. Waktu Indonesia dulu yang bikin perjanjian itu berapa tahun bertahan. Ini barusan aja langsung dilanggar. Itu membuktikan kredibilitas Malaysia ya nggak ada lah di mata ASEAN. Dan perang ini eskalasinya udah sekian sangat besar. Ini poin pertama menurut saya, Malaysia tidak di PMX Anwar Ibrahim, Malaysia lah atas nama Malaysia itu tidak dihargai oleh Thailand dan Kamboja. Terutama mereka orang Thailand, mereka sangat marah dengan Malaysia, sempat diusir-usir orang Malaysia juga sama mereka. Saking bencinya, gara-gara mereka merasa dijebak oleh perjanjian perdamaian tersebut, ada klausel-klausel khusus yang menjebak mereka harus memberikan hasil tambang ke nikel khusus atau tambang khusus yang langka lah, yang bisa dibikin senjata hypersonic. Itu bikin mereka kesal, terjebaklah mereka. Jadi Anwar Ibrahim ini lucu sekali. Mereka sakit hati juga. Jadi mana peduli mereka. Sekarang
Itu bukan gesekan kecil lagi, udah melibatkan peralatan tempur, udah puluhan yang mati. Ini ceritanya akan dalam. Dan hal yang kedua kita ambil, poin dari kejadian ini adalah itu sempat Thailand menguasai wilayah Kamboja, tetapi diambil alih oleh pasukan khusus yang dulu pernah berlatih dengan Kopassus. Ya, mereka pasukan terlatih, mereka ambil alih kembali secara cepat. Tapi bagaimanapun persenjataan Thailand jauh di atas Kamboja. Kamboja gak punya jet, gak punya tank. Ya, poinnya secanggih apapun, sehebat apapun skill tentara, kalau nggak didukung dengan peralatan tempur yang mumpuni, maka hancur juga lah. Karena perang saat ini adalah perang modern. Orang main misil, orang main drone, main jet tempur. Ya, sehebat apapun kalau udah kena rudal dari atas, ya gimana juga. Makanya nggak salah Pak Prabowo memperkuat pasukan kita. Kalau udah perang nanti baru nyesal benar. Orang protes-protes. Dia sejak kejadian banjir ini, beliau juga akan beli tahun depan 200 helikopter dukung itu. Percayalah, walaupun kita nggak perang, kita rawan banjir, rawan bencana. Indonesia itu helikopter itu akan sangat berguna sekali. Jangan sempat seperti Malaysia, nanti helikopter aja charter. Bahaya kan? Itu poin yang kedua menurut saya. Dukung pembelian alutsista, pesawat-pesawat tempur. Indonesia itu perbanyak beli helikopter, perbanyak beli pesawat-pesawat kecil jenis Tucano juga. Biar kita gampang operasi, ngelibas OPM, drone diperbanyak, biar kita bisa ngawasi perbatasan di Ambalat, di mana Ambalat itu jangan sempat lepas lagi. Kalau perlu simpadan legitan itu dicaplok lagi. Ya, biar tahu rasa Malaysia itu. Dikasih hati minta jantung. Makanya perketat pengawalan Ambalat itu. Kalau perlu ditaruh satu pasukan, pangkalan pasukan di sana. Di daerah-daerah rawan itu. Ngapain pasukan-pasukan di kota-kota ditaruh? Paling ntar ribut dengan polisi, dengan apa seperti kejadian dulu di Muara Enim, di Palembang. Tentara kembalikan ke barak, taruh di perbatasan. Perbanyak alutsista. Ini poin yang menurut saya. In conclusion, ini kegagalan Malaysia, kesalahan Malaysia dalam membuat perjanjian perdamaian. Jelas nggak ada kredibilitasnya, nggak dihargai. Kita lihat aja dari konflik ini, orang Thailand dan Kamboja itu merebut Indonesia. Mau mendekat dengan Indonesia. Perhatikan komen-komen orang Thailand atau orang Kamboja di sosial media. Perhatikan komen-komen di bidang olahraga aja Thailand. Waktu mereka belasah tim putri kita 7-0, mana ada orang Thailand maki-maki, menghina. Mereka ngomong, biasa, itu kan game kalah menang biasa. Karena ada sisi dampak politiknya. Indonesia itu jelas superpower di Asia Tenggara. Sangat berpengaruh. Jadi itu, yang kedua itu, sehebat apapun skillnya Kopassus kita itu, sehebat apapun, kalau nggak didukung dengan peralatan alutsista, peralatan tempur yang mumpuni, nggak juga berguna. Itu contoh itu yang di Kamboja, walaupun mereka pernah dilatihan dengan Kopassus, buktinya skill mereka. Mereka bisa rebut dalam waktu singkat, cepat, wilayah yang dikuasai, wilayah mereka yang dicaplok Thailand, diinvasi Thailand. Tapi bisa nggak mereka bertahan? Taruhlah dapat menguasai, terus Thailand datang dengan helikopter, dengan jet tempur, gimana? Mau bertahan, habislah. Nah, itu dua poin yang menurut saya di geopolitik khusus
Southeast Asia yang Indonesia harus perhatikan. Dukung Pak Prabowo beli alutsista. Beliau akan beli 200 helikopter lagi, dukung. Itu sangat berguna sekali. Jangankan perang, untuk seperti bencana sekarang lah. Kalau kita punya, untung kita udah punya 50 helikopter yang operasi sekarang. Coba kalau nggak ada. Coba kita kalau seperti Malaysia, helikopter tua charter, apa nggak habis itu? Ya begitu saja untuk kali ini pembahasan geopolitik kita. Ini contoh perang itu nyata, udah di depan pintu kita. Thailand dan Kamboja itu tetangga kita. Jadi jangan tertidur. Persiapkan diri, lengkapi peralatan tempur, itu udah wajib hukumnya buat Indonesia. Thank you for watching. Makasih yang subscribe, yang support channel ini. See you next time. Bye-bye.